Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama 2 orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Siapakah putri itu yang datang? Wajahnya berseri-seri, bagaikan penaka bulan, dan cahaya seperti matahari. Itu dikatakan tentang Maria yang setelah menerima Roh Kudus untuk mengandung Sang Putra Allah, ia seolah-olah mempunyai, bukan seolah-olah tetapi sungguh benar, ia mempunyai kekuatan Allah. Ditunjukkannya kekuatan Allah itu di dalam dirinya pribadi. Dikatakan pada hari pertama Yesus tampil, dia dibaptis di Sungai Yordan. Dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Roh Kudus itu memberi kepada Yesus kekuatan Allah di dalam dirinya. "Inilah putraku, dengarkanlah dia." Itu karunia yang terbesar yang diberikan kepada manusia, Roh Kudus itu. Hendaknya kita pun meminta Roh Kudus itu di dalam diri kita, supaya kekuatan Allah itu ada dalam diri kita. Hari pertama, Roh Kudus menaungi Yesus, Roh Allah sendiri. Hari kedua, ketika Yesus lewat di tempat Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis berkata kepada muridnya, "Itulah anak domba Allah." Anak domba Allah. Itu gelar
anak domba Allah dikenakan kepada Yesus Kristus. Anak domba Allah. Domba itu seringkali sebagai kurban, dipakai sebagai kurban. Dan dua murid, salah satunya Filipus, mengikuti dia. Dan waktu itu kira-kira jam 4 sore. Mungkin mereka mengikuti Yesus jam 10. Lalu jam 4 sore itu masih hari pertama. Jam 6 sore itu baru berubah tanggal. Itu jadi hari ketiga. Tetapi sebelum ditutupnya hari kedua itu, sore menjelang jam 4 itu, Andreas itu sudah mengalami tinggal bersama-sama dengan Yesus di tempat tinggal Yesus itu dan merasakan kekuatan Allah Yesus itu, sehingga dalam hatinya meskipun mungkin masih sederhana, Andreas itu percaya dialah Mesias. Karena itu ia pergi untuk menjumpai Simon, saudaranya, dan berkata, "Kami menemukan Mesias." Lalu dibawanya Simon kepada Yesus. Dan Yesus pun berkata kepadanya, "Engkaulah Simon. Engkau sekarang bernama Kefas." Artinya Petrus. Bahasa Indonesianya wadas, batu karang. Selama hanya beberapa jam, sepertinya Andreas itu sudah merasakan wibawa Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu memberi kepada hati kecil Andreas, inilah Mesias yang ditunggu-tunggu. Karena itu ia mencari saudaranya Simon itu untuk diajak bersama-sama. Dan Simon pun mengikuti. Mungkin hari berikutnya, mungkin murid yang lain itu, mungkin Filipus, yang nanti akan dikisahkan mengajak Natanael. Kita tahu mereka pun mengikuti Yesus. Panggilan kepada kita juga melalui Roh Kudus. Seperti dahulu, Roh Kudus itu turun atas pribadi-pribadi. Masing-masing yang tersentuh hatinya dan meminta kepada Tuhan akan dikenalkan, akan diberi. Pribadi masing-masing. Panggilan itu kepada kita semua juga secara pribadi. Karena itu pentinglah kita bersiap-siap. Atau ketika kita rindu. Seperti nyanyian pertama tadi, pembuka, tolonglah, Engkaulah penolong. Ketika kita resah, ketika kita kurang percaya diri, carilah kepercayaan diri itu kepada Yesus Kristus. Karena kalau demikian ia akan memberikan kepadamu. Ia tahu isi hati kita. Ia tahu gerak-gerik kita ini. Orang yang percaya akan berbeda dengan yang tidak percaya. Yang percaya itu dengan sepenuh hati memperoleh kekuatan Allah. Roh Kudus itu memberi kekuatan. Strength. Menjadi strong, menjadi kuat karena Roh Kudus. Iman itu hendaknya bertumbuh karena Roh Kudus.
sekalipun kecil seperti Filipus atau Andreas, Simon Petrus, dan yang lain-lain, itu tumbuh pelan-pelan dari hari ke hari. Karena itu kita bisa memperbaiki diri kita setiap hari. Pembaruan baptis itu bisa setiap hari, supaya kita menerima Roh Kudus itu dan melakukannya. Bila kita melakukan, Yesus Kristus itu tahu, Tuhan kita itu mengenal kita sedalam-dalamnya. Karena itu, berilah kesempatan kepada Roh Kudus dengan memperbaiki diri sendiri ini. Paulus kepada umat di Korintus itu mengatakan, jangan cemarkan dirimu, tetapi kamu itu, tubuhmu itu milik Tuhan, dan Tuhan itu milik tubuhmu. Tubuh kita ini disatukan dalam roh dengan tubuh Kristus. Karena itu setiap kali kita memenuhi undangannya untuk menerima tubuh Kristus, untuk berjaya dalam mengatasi hal ihwal hidup kita. Kalau ada keresahan, kekhawatiran, seperti nyanyian pembuka tadi itu, mintalah. Karena Tuhan mendengarkan. Marilah kita datang kepada Tuhan, karena Ia tahu apa yang tercantum di dalam batin hati kita itu. Kita bersyukur karena Allah itu tahu segala sesuatunya mengenai diri kita. Serahkan apa dirimu itu kepada Tuhan. Amin.